AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Instrumen ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan dalam berbagai contoh seperti air, tanah, makanan, kosmetika, farmasi, dan tanaman. Bagian-bagian dari AAS yaitu yang pertama ada Hollow Cathode Lamp atau lampu katoda yang merupakan sumber cahaya pada AAS. Yang kedua ada Cooper yang digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu katoda dan dari nyala api. Yang ketiga ada photocell yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diserap oleh atom saat melewati sampel. Yang keempat ada burner yaitu alat di mana campuran gas bahan bakar dan oksida yang dinyalakan. Yang kelima ada monochromator yaitu untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Yang kelima ada focusing convex lens yaitu digunakan untuk memfokuskan sinar terkolimasi dari sumber cahaya ke serat silika yang menyatu. Lalu ada detektor yang digunakan untuk mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Kalibrasi AAS dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Prosedur umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Troubleshooting AAS dibagi menjadi dua yaitu interferensi non-spektral dan interferensi spektral. Interferensi non-spektral ada interferensi matriks, interferensi kimia, dan interferensi ionisasi. Sedangkan interferensi spektral ada gangguan sentral. Kelebihan dan kekurangan AAS yaitu yang pertama dari kelebihannya. Yang pertama ada kepekaan lebih tinggi, sistemnya relatif mudah, dan dapat memilih temperatur yang dikehendaki. Lalu kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk larutan dengan konsentrasi rendah, memerlukan jumlah larutan yang cukup relatif besar, efisiensi nebulizer untuk membentuk aerosol rendah, dan yang terakhir sistem atomisasi tidak mampu mengatomkan. ICP atau Inductively Coupled Plasma yaitu metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. ICP juga dapat digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik, termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. Bagian-bagian dari ICP yang pertama ada pengkaput nebulizer yang berfungsi untuk mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma. Lalu yang kedua ada pompa peristaltik pump yang digunakan untuk membawa sampel yang lebih dari ruang semprot untuk wadah buangan. Lalu ada saluran air drain. Lalu ada obor torch yang berfungsi untuk menghasilkan plasma yang diperlukan dalam analisis unsur. Lalu ada generator frekuensi radio yang berfungsi sebagai perangkat yang menyediakan daya untuk kelanjutan dan memelihara dari debit plasma. Lalu ada transfer optik. Lalu ada microprocessor detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar logam. Dan yang terakhir ada komputer dan prosesor yang menunjukkan hasil kadar logam yang terkandung atau terdeteksi di dalam sampel. Dalam kalibrasi ICP terdapat dua prosedur, yaitu kalibrasi detektor dan kalibrasi instrumen. Troubleshooting pada ICP yaitu meliputi presisi yang buruk, carryover, drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur seperti membersihkan torch, pemeriksaan pompa tubing, dan pemeriksaan kebocoran udara pada transfer tubing.